like that a moment me, but do I wanna call you mine? Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nurul Novianti pada video kali ini, yaitu video kelanjutan dari video-video sebelumnya. Nah, pada video sebelumnya sudah membahas mengenai tahap analisa regresi linier data panel. Nah, dari pertama tahap persiapan input data, kemudian analisis statistik deskriptif, kemudian ada estimasi model regresi data panel yang ada 3, yaitu common effect model, kemudian yang kedua yaitu fixed effect model, dan yang ketiga itu ada random effect model. Nah, pada video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi sebelumnya jika lebih paham, maka nonton video sebelumnya dahulu ya teman-teman, untuk mengetahui bagaimana sih cara persiapan data, tabulasi data, mempersiapkannya dengan mudah di Microsoft Excel untuk memudahkan kita input ke program eViews-nya. Pada kali ini analisis model regresi data panel ini menggunakan program eViews ya teman-teman. Kemudian pada video kali ini sekarang akan membahas bagaimana teknik pemilihan model regresi data panel. Oke teman-teman, untuk teknik pemilihan model regresi data panel di sini ada 3, yaitu pertama uji Chow. Nah, uji Chow di sini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan common effect model atau CEM ya, CEM, atau fixed model atau fixed effect model atau FM ya pada pengujian ini. Jadi dilihat mana yang lebih cocok, apakah fixed effect model atau common effect model. Nah, pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas prop atau prop cross section F ya pada nanti outputnya, dan cross section chi-square-nya di sini dengan hipotesisnya itu HO di sini yaitu model mengikuti common effect model CEM jika probabilitas atau probabilitas cross section F-nya dan cross section chi-square-nya lebih besar dari 0,05. Nah, sedangkan untuk H-nya di sini model mengikuti fixed effect model jika probabilitas cross section F dan cross section chi-square lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Nah, jadi nanti kita akan ntar kita akan tahu ya mana yang lebih cocok menggunakan di uji Chow ini, apakah menggunakan baiknya menggunakan common effect model ataupun fixed effect model. Nanti kita akan buktikan pada pengolahan data ya yang nanti kita akan lakukan. Kemudian yang kedua di sini ada uji Hausman. Nah, uji Hausman ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau RAM atau fixed effect model atau FIME. Nah, pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas prop cross section randomnya ya, dengan hipotesisnya jika HO model ini mengikuti random effect model, jika nilai probabilitas cross section random lebih besar daripada nilai alfa yaitu 0,05. Sedangkan H-nya model ini jika mengikuti fixed effect model, nilai probabilitas cross section randomnya lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05. Nah, ini nanti kita akan buktikan juga ya pada pengujian pengolahan data nanti yang akan dilakukan.
Kemudian yang selanjutnya yang terakhir ini pengujian yang ketiga yaitu uji Lagrange multiplier. Nah, uji ini digunakan untuk memilih sebaiknya menggunakan random effect model atau common effect model. Nah, pengujian ini dapat dilihat dengan nilai probabilitas Bruce-Spagner dengan hipotesis sebagai berikut ya. Jika HO model mengikuti common effect model, jika nilai probabilitas cross section Bruce-Spagner lebih besar daripada alpha yaitu 0,05. Nah, sedangkan jika HA-nya diterima, maka model mengikuti random effect model atau RAM jika nilainya probabilitas cross section Bruce-Spagner itu lebih kecil daripada alpha yaitu 0,05. Nah, untuk ketiganya nih, dari uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier, kita akan lihat ya mana sih model mana yang sebaiknya digunakan pada data penelitian ini. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke tutorial mengenai teknik mana yang lebih cocok dalam penelitian ini. Baik teman-teman, kita sudah masuk ke tutorial untuk pengujian ketiga pengujian yang tadi ya, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Nah, yang pertama kita ke uji Chow dulu. Nah, sebelumnya kita buka EVS-nya terlebih dahulu. Nah, uji Chow ini kan tadi kita untuk membuktikan memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan common effect model atau fixed effect model ya teman-teman. Nah, itu caranya bagaimana? Yang pertama kita klik EQ01 ini ya. Kita harus siapkan terlebih dahulu. Nah, kalau caranya bagaimana? Nah, kalau ingin tahu bagaimana caranya, maka tonton video sebelumnya, karena saya sudah menjelaskan dan mempersiapkan tabulasi dari data Excel ini dan dimasukkan ke input ke IB di EVS, program EVS ini ya teman-teman. Kemudian setelah kita sudah mempunyai work filenya di sini, kita tinggal tadi klik EQ 01-nya, kemudian setelah itu klik estimate di sini. Nah, pastikan kita terus kemudian klik OK. Di sini kita pastikan untuk cross section pada modelnya ini, modelnya fix ya, fixed pada jendela panel optionnya di sini. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, kita pilih view, kemudian kita pilih fix atau random effect testing, kemudian kita pilih nih redundant effects like hold ratio. Kemudian di sini teman-teman kita bisa lihat ya, di sini kita bisa pada outputnya ya, output dari work file kita, data file kita di sini dihasilkan output. Kita lihat outputnya di sini. Untuk kita lihat di sini efek teks ya pada cross section F nih. Kemudian kita lihat tadi kan untuk mengetahuinya kan tadi ada ketentuan ataupun peraturannya ya. Nah, di sini kita lihat pada outputnya, probabilitasnya nih ya. Tadi kan ada ketentuannya ya. Jika untuk HO-nya model mengikuti common effect model, jika probabilitas cross section F dan cross section C square-nya lebih dari 0,05. Nah, sedangkan tadi kan jika HA-nya diterima, maka model mengikuti fixed effect model jika probabilitas F nih, F ya hasilnya ini, kemudian cross section pada C square-nya ini kurang dari 0,05 ya, maka itu menggunakan
fixed effect model. Nah, di sini sedangkan kita lihat ya, di sini keduanya menunjukkan probabilitasnya ini lebih dari 0,05 yang artinya berarti common effect model lebih layak digunakan daripada fixed effect model, karena di sini nilai probabilitasnya ini lebih dari 0,5 ya, yaitu tadi cross section F-nya ini hasil nilai probabilitasnya 0,7, berarti lebih dari 0,05 ya. Kemudian cross section chi-square-nya ini 0,5. Nah, lebih juga ya daripada 0,05, berarti HO-nya ini diterima, atau berarti model ini mengikuti common effect model, berarti yang artinya common effect model ini lebih layak dibandingkan dari fixed effect model. Jadi untuk uji Chow antara common effect model dan fixed effect model, yang lebih layak yaitu common effect model ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini yaitu pengujian uji Hausman ya. Antara kita untuk mengetahui mana yang lebih layak antara random effect model dengan fixed effect model. Nah, tadi kan hipotesisnya HO itu jika mengikuti random effect model, jika nilai probabilitas cross section randomnya itu lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk H-nya mengikuti fixed effect model jika nilai probabilitas cross section randomnya lebih kecil daripada nilai alfanya 0,05. Oke, kita akan uji ya. Kita langsung aja di sini kita klik estimate, kemudian pada panel optionnya di sini kita panel optionnya ini kita pastikan random ya, cross sectionnya kita ganti, tadi kan fix sekarang jadi random. Setelah itu kita pilih oke, terus sama kita pilih klik view, terus kita pilih fix atau random effect testing, kemudian kita pilih di sini bedanya ya, correlates random effect Hausman test ya. Nah, kita disajikan output sebagai berikut ya, yang bisa kita lihat di sini. Nah, dari hasil output yang kita yang kita olah tadi ya, datanya yang kita hitung, di sini kita lihat untuk ini untuk untuk ketentuannya kita lihat cross section random ya, pada cross section randomnya. Nah, di sini kan tadi ketentuannya jika cross section randomnya lebih besar daripada 0,5, maka di sini berarti disimpulkan yang lebih cocok yaitu modelnya model random effect model dibandingkan tadi fixed effect model. Jadi di sini dari nilai probabilitasnya ini kan berarti lebih dari 0,05 ya teman-teman, berarti yang lebih layak antara random effect model dengan fixed effect model, yaitu yang lebih layak itu random effect model atau RAM ya teman-teman. Kita lihat dari hasil cross section random probabilitasnya ini ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga yaitu uji Lagrange multiplier. Nah, sama kita klik grup di sini persamaan EQ 01-nya aja. Nah, terus kemudian di sini sama dengan uji Chow dan uji Hausman ya caranya. Jadi sebelumnya tadi kan sudah saya jelaskan untuk uji Lagrange multiplier ini untuk menentukan memilih model sebaiknya digunakan apakah random effect model atau common effect model. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman. Caranya yaitu sama estimate, kemudian pada panel optionnya di sini kita untuk cross sectionnya ini kita pilihnya tadi kan kalau untuk uji Chow itu tadi kan kita pilih fix ya, terus untuk uji Hausman kita pilih random, dan ini untuk uji Lagrange multiplier kita noun ya. Kemudian oke. Nah, di sini kita sudah diberikan outputnya ya teman-teman, hasil outputnya. Jadi hasilnya apa nih teman-teman? Di
Ini outputnya, terus kita lihat ya. Kita lihat dengan cara sama fix random effects testing. Kemudian kita pilihnya ini omitted random effect language multiplier. Nah, di sini ada outputnya ya teman-teman. Bagaimana cara membacanya? Nah, tadi kan untuk hipotesisnya itu HO itu diterima atau menggunakan model common effect model jika ini Bayesiannya ini nilainya itu lebih dari 0,05 atau lebih besar dari 0,5. Kemudian terus jika HA-nya itu jika menggunakan random effect model itu jika nilai Bayesiannya ya ini yaitu kurang dari 0,05 nilai probabilitas. Nah, di sini kita lihat outputnya dari uji Lagrange multiplier di sini. Nih ya teman-teman, hasilnya ini ya di dalam kurva sini yaitu 0,257 ya 0,2 sekian. Nah, berarti yaitu lebih besar ya daripada 0,05 yang berarti disimpulkan bahwa karena nilai probabilitas cross Bayesiannya ini lebih besar dari 0,05, disimpulkan bahwa model common effect model atau CEM lebih layak digunakan daripada random effect model ya teman-teman. Kita lihatnya dari sini nih, dari cross section dari Bayesiannya yang ini lebih dari 0,05. Jadi pada metode multiplier ini yang lebih layak antara common effect model dan random effect model, yaitu yang lebih layak adalah common effect model ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, di sini saya menampilkan output dari 3 pengujian tadi, yaitu uji Chow di sini, kemudian uji Hausman dan uji Lagrange. Nah, untuk uji Chow kan tadi kita melihatnya output dari nilai probabilitas cross section F dan cross section C square. Jika nilai probabilitas kedua ini lebih dari 0,05 ya, maka berarti antara model uji common effect model dengan fixed effect model yang lebih layak yaitu common effect model hasilnya ya. Nah, untuk yang kedua di sini ada uji Hausman. Uji Hausman ini dari yang memilih yang lebih layak dari random effect model dengan fixed effect model. Nah, di sini kita lihatnya outputnya untuk mengetahuinya ini dari nilai probabilitas cross section random. Nah, jika di sini ya nilainya lebih dari 0,05, maka yang lebih layak yaitu random effect model dibandingkan fixed effect model. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada uji Lagrange multiplier. Nah, di sini perbandingan untuk mengetahui yang lebih baik antara common effect model dengan random effect model. Nah, di sini kita lihat outputnya untuk mengetahui yang mana yang lebih layak itu dilihatnya ini dari probabilitas Bayesiannya di sini. Jika sama lebih dari 0,05 berarti yang lebih layak yaitu common effect model dibandingkan random effect model. Jadi antara common effect model dan random effect model di sini yang lebih layak common effect model. Nah, dari ketiganya, berdasarkan hasil ketigaan dari uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange dengan perbandingan antara common effect model, fixed effect model dan random effect model, di sini disimpulkan bahwa model regresi data panel yang digunakan dalam uji hipotesis dan persamaan regresi data panel ini adalah model common effect model yang lebih layak, yaitu CEM ya teman-teman. Jadi begitu ya untuk penjelasan mengenai teknik pemilihan model regresi data panel, yaitu tadi ada 3 ya yang setelah saya sebutkan. Kemudian mana yang lebih layak daripada ketiga ini, yaitu common effect model beserta tadi tutorial pengujiannya ya teman-teman.
Dan ini adalah kesimpulan dari pembahasan video ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.